ada Estri Dwi Lidiana Putri. Jadi poin-poin presentasi yang akan kita presentasikan hari ini adalah pengertian terorisme, faktor terjadinya terorisme, upaya penanggulangan kasus terorisme, pengertian radikalisme, faktor terjadinya radikalisme, serta upaya penanggulangan radikalisme. Itu masih banyak ditemukan orang memiliki pemahaman yang sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya pelaku dapat dipengaruhi mengikuti pemberi pengaruh untuk melakukan teror kepada masyarakat. Yang keempat ada faktor kebencian. Adanya ketersinggungan di masyarakat, rasa benci terhadap seseorang, dan melampiaskannya dengan cara membunuhnya, dan mengajak beberapa orang teman lainnya yang ahli di bidang terorisme. Yang kelima ada faktor organisasi. Dengan samanya ideologi yang mereka punya, maka mereka bisa merasa lebih kuat dan lebih percaya diri untuk melakukan berbagai aksi teror mereka. Yang keenam ada faktor rasa trauma. Dengan rasa trauma tersebut, seseorang bisa datang dan menanamkan pemahaman radikal serta ideologi mengenai jihad dengan pendekatan yang mereka lakukan. 2. Penyelenggaraan operasional persandian anti-terorisme. 3. Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti-teror. 4. Perluasan jaringan komunikasi sandi dalam rangka kontraterorisme. Letak geografi Republik Indonesia berada di posisi silang antara dua benua, merupakan wilayah yang sangat strategis secara geografis. Nah, untuk memenuhi pendidikan yang berkualitas serta pemahaman terhadap agama, itu harus disupport oleh SDM yang berkualitas, sarana prasarana, sekolah, dan yang lain-lain. Baik, itulah tadi presentasi kelompok 10 ya, membahas tentang masalah terorisme dan radikalisme. Untuk kelanjutannya adalah setelah presentasi maka dilakukan diskusi. Mohon kepada mahasiswa kelompok lain untuk bertanya, menanggapi atau menambahkan ya. Silakan, saya beri kesempatan dari sekarang. Ingin bertanya mengenai terorisme. Terorisme dapat dikatakan penyebaran ketakutan dan ancaman terhadap suatu negara. Tetapi sebenarnya apa dasar dari terorisme tersebut? Jika kita lihat terorisme yang sudah mencapai skala Saudara Rehan atas pertanyaannya, berdasarkan berita yang saya baca dari internet yang dipublikasikan oleh Republika. Dari Republika ini mengeluarkan berita tentang AS dan Israel adalah dalang terorisme dunia. Dan tentunya sebenarnya belum bisa dibuktikan secara fix, secara pasti 100% karena untuk mengungkap siapakah dalang di balik terorisme itu dan untuk membersihkannya itu membutuhkan waktu yang mungkin sangat lama dan membutuhkan usaha yang sangat keras. Karena seperti yang kita ketahui bahwa terorisme itu adalah sekelompok organisasi yang sangat besar dan tentunya orang-orang yang bermain di balik itu semua adalah orang yang sangat-sangat pintar sekali dan mampu untuk menyembunyikan dalang-dalang mereka. Jadi menurut setiap manusia itu adalah cara yang mungkin kita bisa lakukan untuk sekarang ini dibandingkan dengan mengungkap siapa dalang di balik terorisme itu. Karena untuk mengungkap dalang siapa di balik terorisme itu membutuhkan usaha yang sangat besar dan membutuhkan orang-orang yang lebih cerdik lagi, lebih pintar lagi untuk mengungkap itu semua. Mungkin bahwa terorisme itu adalah sebuah musuh bersama ya. Kemudian bicara terorisme ini memang complicated ya, tidak bisa kita melihat satu sisi, tapi harus betul-betul mendalam ya. Kita membahas atau memahami ini.
Yang harus kita pahami pertama bahwa terorisme ini adalah sebuah faham, ya, faham untuk membuat teror, ya. Jadi siapapun yang berfaham ingin menakut-nakuti masyarakat dan negara, maka dia adalah terorisme, gitu ya. Terorisme. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Yuk. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.